Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis kajian rutin kita dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Dan hari ini sudah memasuki pada hadis yang ke-6 dari 40 hadis yang akan kita pelajari. Hadis yang ke-6 dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Nu'man, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengarkan Nabi Muhammad bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu adalah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu adalah jelas. Jelas itu maknanya sudah ada dasar dalilnya. Jadi tidak ada abu-abu di dalam Islam. Yang haram ya haram, yang halal ya halal. Itu prinsip dalam menjalankan daripada aturan Allah. Makanya Allah mengharamkan, ini poin-poinnya, yang haram ini, ini yang halal ini, sehingga Masya Allah agama ini sudah terverifikasi 1400 tahun namanya. Ya, dan umat dari generasi umat ke umat sudah menunjukkan betapa Islam ini merupakan agama yang tidak terbantahkan sampai hari ini. Nah, namun wa bainahuma umurun mustabihatun, di antara halal haram ada beberapa perkara yang mustabihat, yang serupa. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang mengetahui perkara-perkara yang sedemikian. Nah, ini yang disebut dengan syubhat. Ya, yang disebut dengan syubhat. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah membebaskan dirinya, menjaga agamanya, menjaga kemuliaannya. Ya, ada kaidah man hama haulal hima yushaku ayuqa fi, siapa yang takut bermain di pinggir pantai, ya udah jangan dekat-dekat pantai. Siapa yang takut kecemplung ke dalam sumur, ya jangan dekat-dekat sumur. Begitu. Artinya kalau memang di situ ada perkara yang syubhat, yang membuat kebimbangan di hati kita, dan tidak banyak orang mengetahuinya, hanya pada level-level derajat keilmuan tertentu yang mengetahuinya, maka kata Nabi tadi, famanittaqa syubhat, siapa yang berani meninggalkan perkara syubhat yang 50-50 tadi, faqad istabra'a lidinihi, maka dia telah melepaskan dirinya, ya, daripada dosa, menjaga dirinya, menjaga agamanya, menjaga kemuliaannya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh dalam perkara yang bersifat syubhat, waqa'a fil haram, takutnya nanti Anda akan terjerumus pada perkara-perkara yang haram. Karwa yar'a haudal khima yushik ayyar ta'fihi, sebagaimana sabda Nabi, seperti seorang yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasuki. Ya namanya lama-lama nanti hewan gembala itu akan masuk ke dalam ladang tersebut. Ala wa inna likulli malik himan, ala wa inna himallahu makharimuhu, ala wa inna fil jasadi mudghah. Nabi mengingatkan kepada kita, ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan, dan ketahuilah bahwa dalam diri ini terjadi segumpal daging, insaluhat, jika daging itu baik, jika daging itu bagus, maka saluhat kullah, seluruh tubuhnya akan baik. Wa in fasadat, namun jika segumpal darah itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka semua tubuhnya pun akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jadi gini Pak, ini kalau kita bicara
dalam perkara halal haram, Pak ya. Seperti yang tadi disampaikan dalam hadis teman-teman yang dimuliakan Allah, dan hadis ini merupakan hadis yang sangat fundamental. Sampai-sampai Al-Imam Abu Dawud berkata, imam itu berputar pada 4 hadis. Salah satunya yang beliau sebutkan di hadis ini, ya teman-teman, tentang memahami konsep halal haram. Gini, ada 2 kelompok, kanan dan kiri. Ya, saya ulangin lagi, ada 2 kelompok, kanan dan kiri. Yang kanan ini cenderung orang-orang yang menghalal-halalkan yang haram. Yang kedua, ini adalah cenderung menghalal-halalkan yang haram. Yang satu mengharam-haramkan yang halal. Ini kalau kita pelajari dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi kelompok yang mudah menghalal-halalkan yang haram. Ini dosa. Nyata-nyata udah haram babi, gak apa-apa makan babi, yang penting tidak merugi orang daripada kita korupsi. Loh, babi sudah haram ya haram, titik. Mau babi dimanapun, di Amerika, di Inggris sama aja. Kecuali di Banjar, babi nian itu kada apa-apa ya. Tahu babi nian kada? Nah itu sudah. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, artinya kalau kita pelajari hukumnya udah jelas. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting nggak ngerugiin orang. Yang penting nggak ngerugiin orang. Coba bapak-bapak bayangkan itu gimana? Kata-kata tadi itu ya, yang penting nggak ngerugiin orang. Ala kulli hal, teman-teman, ini satu poin tadi udah terjawab, orang-orang yang mudah menghalal-halalkan yang haram. Tapi yang kedua, Pak, ada kelompok orang-orang yang suka mengharam-haramkan perkara yang halal. Dipikir itu bagus, itu juga haram, nggak boleh. Mohon maaf ya, teman-teman yang berbagi. Anda misalnya nggak suka makan belut, itu urusan Anda. Tapi kalau Anda mengharamkan belut, itu problematika. Ya, haram bukan disebabkan karena Bapak like or dislike, suka atau tidak suka. Haram itu berdasarkan dalil, Pak. Jadi menghalalkan babi itu sama dengan halnya mengharamkan kambing, sama selevel itu. Orang yang mengharamkan nikah itu sama kayak orang yang menghalalkan zina, sama, gak ada bedanya. Satu level. Nah ini teman-teman yang berbahagia. Ini jadi pelajaran buat kita bersama, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya gini, untuk itu saya buat kaidah al-asal fil atimatil khil, pada dasar semua makanan itu halal sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Saya ulangi lagi, pada dasarnya semua makanan itu halal sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Hati-hati. Ada 2 poin ini, Pak. Yang pertama, pada dasarnya semuanya halal. Nah, saya pernah ketemu ada seorang ustadz muda, adik kelas saya waktu di Jawa, datang ke Balikpapan karena dia tamu dan dia juga ustadz, saya hargai. Saya ajak makan di salah satu warung Padang terkenal di Balikpapan. Saya tidak perlu sebut namanya, inisialnya Upik. Jadi ketika saya lagi ceramah, ya Pak, lagi ceramah, saya ajak dia makan situ. Dia bilang gini, Ustadz aja yang makan, saya tunggu di mobil. Umai. Kenapa? Saya sudah ada mungkin 10 tahunan nggak pernah makan di restoran. Kenapa? Saya takut jangan-jangan nanti yang dimakan itu makanan haram. Ini ownernya ini, saya kenal. Saya ngisi pengajian di Upik ini seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Sama kayak di Petrus. Sebulan sekali. Ya. Jadi Masya Allah Pak, ngisi pengajian di sana seminggu 3 kali, serius. Dan itu jalannya bukan baru-baru ya. Itu sudah dari tahun 2015. Hampir 10 tahun Pak. Makanya sampai kalau lebaran itu saya diantar parcel, dikasih THR, itu nggak mengagumkan buat saya. Yang mengagumkan buat saya itu ada tulisan gini,
Ustadz Agus Elfuda nomor induk sekian-sekian, sudah jadi karyawan UPIK itu Pak, kedekatannya begitu. Dari sini belum pernah ngirim apa-apa, ya baik. Ya maklumlah anggarannya terbatas. Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, ayo turun halal ini. Enggak Pak Ustadz, saya nggak mau makan yang haram. Oke, kamu nggak makan di restoran karena kamu takut, ya. Kamu nggak mau makan di restoran karena kamu takut ini mengandung yang haram. Sekarang saya tanya, kamu makan di rumah? Iya Pak Ustadz. Yang masak siapa? Istriku Pak Ustadz. Yang nyembelih siapa? Nggak kenal kan? Makan di warung Cina takut. Sekarang makan di nasi goreng yang jual Pak Haji. Nasi gorengnya halal, tapi lihat minyak di depannya orang jual nasi goreng. Bapak lihat itu. Makanya nggak bisa istri Bapak suruh masak nasi goreng yang kayak dijual pinggir jalan. Nggak bakal bisa Pak. Karena di rumah itu cuman ya paling bawang merah, bawang putih gitu. Kalau di pinggir jalan tuh botolnya ada 5 biji di depan Pak. Semua tulisannya Cina. Nah, dari mana kamu tahu halal? Diundang sama orang nikahan, datang nggak? Datang Pak Ustadz. Makan. Oh dari mana itu halal? Ya kalau yang undang Ustadz saya makan. Yang undang Ustadz, tapi kan Ustadznya nggak mungkin nyembeli sendiri, catering lah, sembarangan aja. Ini yang namanya taklifu malah yutab, membebani diri dengan sesuatu yang tidak dibebani. Maksudnya menyusah-nyusahkan diri sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu memudahkan kalian dan Allah tidak suka menyusah-nyusahkan kalian. Ya, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan, ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, jadi pembelajaran untuk kita bersama. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya bahwa yang namanya itu taklifu malayuto. Nah di sisi lain, tadi kan sudah dilanjutkan ya, sampai datang dalil yang menunjukkan kehalalannya. Ini sudah datang dalil. Ada bukti yang menunjukkan keharamannya. Ya udah tinggalkan. Contoh, jangan berdalil Allah memberikan keringanan. Saya pernah diundang di salah satu perusahaan bergerak di bidang minyak terkenal di Balikpapan. Saya tidak mau sebut namanya. Inisial pun tidak. Pegang omongan saya ini, Pak. Ya. Jadi waktu itu saya ceramah di perusahaan, begitu. Dia bilang, Ustadz berkenankah ceramah tapi di rig? Rig itu apa? Di tengah lautan, pengeboran. Oke. Akhirnya saya pun pagi-pagi dijemput dengan teman-teman perusahaan. Waktu itu naik chopper, Masya Allah. Baru juga turun ke bawah, saya baru lihat, ini rig. Ini baru pertama kali saya lihat rig itu. Apa yang terjadi teman-teman? Masya Allah. Ada teman-teman 4 orang gitu pakai baju merah-merah gitu, ada tulisan Pertamina gitu. Jadi teman-teman yang berbagi. Luar biasa. Zaman itu masih total ya, zaman total. Direk Bekapai namanya. Kurang lengkap. Saya lengkap ini. Jadi Masya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah Pak. Akhirnya Masya Allah teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Saya disuruh makan. Ustaz nanti makan-makan sendiri ya, gak usah ditemenin ya. Kenapa Mas? Iya Tat, soalnya kan ini rek itu 1 blok aja, Ustaz gak mungkin kesasar. Ustaz lapar makan-makan sendiri. Oh iya. Akhirnya karena udah dikasih izin ya, saya turun ke bawah. Pas lagi lapar, itu di depan tuh ada 2 piring. Ada 2 piring. Yang satu nasi ayam, yang satu nasi babi. Ngawur ini. Langsung saya mundur Pak, naik ke atas. Ketika saya naik ke atas, apa yang terjadi Pak? Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kayaknya si tukang kantin itu lapor sama atasannya, yang orang BDI-nya.
Pak Ustadz nggak makan, mungkin pikirnya gitu kan. Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya udah, saya didatengin pengurus, Ustadz nggak makan. Anda nggak makan, kenapa? Ada babinya. Ya tapi kan kata Ustadz pada dasarnya semua itu halal. Lanjutin, ku tampar memang mulutmu. Sampai ada bukti yang menunjukkan kehalalannya. Jangan diputus sampai ada bukti yang menunjukkan kehalalannya. Itu yang kau putus tadi kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bukti keharamannya, sekarang ada nggak bukti keharamannya? Ada babi di situ, ada, ya sudah. Nah itu Pak ya, namanya warok. Kita punya kemampuan untuk mencegah, men-scanning diri, itu yang namanya warok. Warok itu teman-teman yang berbahagia mampu mengharamkan sesuatu dalam rangka mengambil sifat keberhasilan. Kayak begitu memang. Pas pulang, Pak Ustadz, teman-teman suka nih sama Ustadz nih, nanti datang lagi Ustadznya. Males. Kopi, aku atau babi, begitu. Ternyata saya tidak diundang lagi, berarti dia pilih babi Pak, kurang ajar ya. Nah, waktu itu kan zamannya masih belum viral Ustadznya. Setelah Ustadznya makin viral, belum tahu dia. Saya ceramah ngisi pengajian di high manajemennya Total, zamannya Pak Pram waktu itu. Apalagi setelah beliau jadi Balikpapan, naik lagi beliau jadi pimpinan Total Indonesia. Lebih tinggi lagi. Saya kumpulnya sama pejabat-pejabat. Saya ceritakan masalah itu, ketawa mereka. Ini Tat, biang keroknya Tat. Ini bosnya Rex Kalimantan, Ustaz. Saya bilang kalau Bapak tidak tuntaskan masalah ini, Bapak akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besoknya saya ketemu orang yang direk. Tat, alhamdulillah kabar baik Tat, babi sudah tidak boleh lagi. Nah, belum tahu dia siapa dulu. Ustaz berkenan ke sini, makasih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, masya Allah. Ya, jadi itu Pak. Jadi kita itu jangan jadi orang yang, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Tapi juga jangan orang yang aman aja. Yang penting kita nggak tahu, Allah nggak bakal hukum kita. Pasti nyata-nyata di babinya kalau kita nggak tahu. Ya, satu, sikap warok dalam meninggalkan syubhat. Yang kedua, kebanyakan syubhat akan mengantarkan kita pada perbuatan yang haram. Oke, katakan syubhat itu tidak dosa. Karena yang haram jelas, yang halal jelas, diantaranya syubhat. Memang syubhat tidak berdosa, tapi keseringan Bapak makan syubhat, Bapak akan terbiasa untuk makan yang haram. Ingat Pak, karakter maksiat itu semua diawali dari kecil-kecil. Makanya ada ucapan guru kami pernah mengatakan, hukuman dari sebuah maksiat itu bukan dosa. Hukuman dari sebuah maksiat yang paling besar itu bukan azab neraka, bukan. Hukuman dari sebuah maksiat adalah dimunculkannya maksiat-maksiat berikutnya yang membuat kita merasa nyaman dengan melaksanakan maksiat-maksiat itu. Iya. Jadi bapak-bapak maaf, terutama yang masih belum nikah, pacaran, itu mungkin dosanya dosa biasa aja. Tapi dengan pacaran itulah Anda terbiasa melakukan dosa yang akhirnya nanti akan berimbas pada perbuatan zina. Tidak mungkin Tat, saya berzina Tat, saya ini sudah belajar ilmu agama Tat. Jangan begitu. Dalamnya lautan ada yang tahu, dalamnya sarung siapa yang tahu. Waspada. Ya Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang pada perbuatan dosa besar. Betul. Ini kan yang tadi saya sampaikan tadi sama Bapak-Bapak. Bahwa maksiat itu karakternya begitu, Pak. Buat teman-teman yang meremehkan dosa kecil, sini saya kasih tahu. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang namanya
Dosa kecil yang Bapak remehkan tadi satu. Jangan fokus pada dosanya, tapi fokus pada siapa engkau berdosa. Jangan fokus pada maksiatnya, tapi fokuslah pada siapa engkau bermaksiat. La tandur ila sigharil maksiyah, walakin indur ila man asait. Ya, kata para ulama salaf, jangan kamu lihat pada jenis kecilnya dosamu, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kau bermaksiat kepada Allah yang Maha Perkasa. Itu maksudnya begitu, Pak. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang berbahagia. Kemudian teman-teman yang kedua, nasihat Ustadz buat yang masih meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, kecil yang mendominasi. Ternyata maksiat itu, Pak, ada yang kecil tapi dia mendominasi, Pak. Paham nggak maksudnya? Saya pakai gamis putih dari atas sampai bawah. Setetes tinta di sini. Nih, setetes tinta. Nggak sampai 1 senti, Pak, paling beberapa mili aja. Pertanyaan saya, orang nyebut baju saya ini bersih atau kotor? Ini ngajak ke lain memang kalian. Pertanyaan bodoh sebenarnya nih. Oke, saya ulangi lagi. Saya pakai gamis nih, Pak, dari bawah atas sampai bawah, full putih, polos, bening, bersih. Ketetesan setetes tinta di sini. Saya pakai jalan, orang akan nyebut baju saya bersih atau kotor? Kotor. Bapak biasa kotor sih, jadi nggak ngerti gitu ya. Jadi tuh ngajak ke lain orang ini. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, kotor lah, Pak. 1 galon air aqua harganya 60.000, mahal. Pak, pertanyaan saya, 1 galon air aqua itu harganya mahal. Ditetesin setetes air kecil. Ini orang nyebutnya bersih apa kotor? Kenapa Bapak nggak bilang bersih? Kalau bersih mau aku kasih begitu, maksudnya biar diminum sama bapak-bapak di sini. Jadi bapak-bapak, artinya kecil yang mendominasi. Itu loh, Pak. Takutnya Bapak ini kan ibadah, Bapak angkain. Ibadahnya berapa? 90%. Maksiatnya berapa? 10%. Padahal dengan 10% itu Bapak naudzubillah masuk neraka. Karena dia kecil tapi mendominasi. Kemudian berikutnya memberikan perhatian terhadap masalah hati. Yang tadi yang di paragraf terakhir tadi ya. Ala inna fil jasadi mudghah, ada segumpal darah yang jika darah itu baik maka seluruh tubuhnya akan jadi baik. Jadi teman-teman yang berbahagia dijaga hatinya, Pak. Banyak orang-orang itu rajin ibadah, bangga ibadah tapi hatinya busuk. Bapak mau sholat, mau puasa, mau sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, mobil berantakan, kumis tak karuan, bulu ketek berterbangan melambai-lambai di atas awan. Kalau Bapak masih punya hati yang dengki, buruk terhadap sesama, maaf, tidak ada kebaikan. Ya, itu yang disabdakan Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Waktu itu lagi ngomong perempuan yang malam sholat pagi puasa tapi suka nyakitin tetangga. Kata Nabi, tidak ada kebaikan pada dirinya. Innaha kanat finnar, perempuan itu berada di dalam api neraka. Begitu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, ini tadi poin yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya seperti biasa Pak, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Silakan Bapak-bapak. Ya, silakan. Misalnya aja contohnya apa?
Baik, baik, terima kasih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kita itu wajib taat dengan pemerintah, wajib. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara orang Islam. Jadi artinya wajib menaati pemimpin. Tapi ketaatan pada pemimpin itu, Pak, ternyata dilandaskan pada apa? Dilandaskan pada ketaatan kepada syariat. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk jika bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi kalau perintah memerintahkan Anda yang bertentangan dengan syariat, nggak bisa. Nah, berkaitan tadi Bapak ngambil contoh kompilasi hukum waris Indonesia. Betul, memang ada beberapa poin yang bertentangan dengan syariat. Di titik-titik yang tidak bertentangan, ya kita ikuti, nggak apa-apa, sesuai syariat. Tapi kalau bertentangan, ya jangan. Makanya sebenarnya gini juga, Pak, hukum pemerintah itu tidak mengharuskan ke kita. Enggak. Kompilasi waris itu tidak mengharuskan kita. Ya, itu hukum pilihan. Artinya kalau orang itu bisa menuntaskan secara kekeluargaan, ya tuntaskan. Maka pemerintah nggak ikut-ikut di situ. Nah, itu nanti akan dipakai hukum kompilasi itu apabila misalnya Bapak terjadi perdebatan atau perkelahian di antara keluarga. Itu Pak, baru nanti akan masuk ke hukum itu. Salah satu yang memang bertentangan syariat, pembagian waris di mana istri itu mendapatkan 1/8. Baru kemudian sisanya untuk anak-anaknya. Otomatis anak-anaknya mendapatkan lebih banyak daripada istri. Istrinya mayat, berarti ibunya anak-anak ya. Ya kalau ibu kandung sih mungkin nggak apa-apa. Yang jadi problem ini kadang ibu angkat. Ibu tiri. Bapaknya kawin lagi dengan perempuan lain. Itu kalau di hukum Islam tuh enak, 1/8. Anak-anak aman, banyak dapatnya. Di kompilasi nggak begitu, harta itu dibagi 2 dulu. Misalnya 1 M, itu dibagi 2, 500 juta untuk si istrinya mayat. Nanti istri dapat lagi 1/8 dari 500 juta yang kedua. Anak-anaknya mendapatkan sisa dari 7/8 dari 500 juta yang kedua. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu. Nah, itu yang seperti itu tentu kita menghindari. Jangan sampai keluarga kita masuk dalam pembahasan kompilasi. Jadi ketaatan pada pemimpin itu hanya berlaku, ya bapak-bapak yang berbahagia, ketaatan pada pemimpin itu hanya berlaku untuk yang kayak tadi saja, yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik, ada yang lain jemaah? Ayo Pak, sebelum trompet sakaratul maut ditiup. Banyak sekali ya. Jadi misal contoh begini. Dari kantor itu telah menyediakan anggaran BBM untuk mobil. Ya. Misalnya diberi jatah sekian ratus liter dengan anggaran dana misalnya 3 juta, misal contoh. Kemudian dalam prakteknya, dalam pemanfaatannya, itu ternyata bisa diminimalisir karena kadang-kadang tidak selalu pakai mobil itu, tapi pakai mobil yang lain. Sehingga dalam prakteknya itu dipastikan tiap bulan teman-teman uang itu pasti akan lebih. Nah, uang itu dimasukkan ke dalam kas yang katanya teman-teman di kantor itu mengatakan ini uang kemaslahatan. Nanti kalau banyak dibagi-bagi bareng-bareng. Contoh lagi dalam perusahaan kapal, kemarin ada cerita dari jemaah, dia misalnya nganter kapal dari Balikpapan ke Samarinda, itu diberi jatah Pertamina BBM-nya sekian-sekian. Sampai di Samarinda itu BBM-nya lebih. Kalau nanti kelebihan, nanti bulan depan dikurangi jatah BBM-nya, maka kelebihan itu dijual.
supaya jadi bentuk uang, ya, kemudian nanti dimanfaatkan secara bersama-sama. Nanti kemudian pas kesini dicek, kok habis sama Pertamina, diisi lagi dengan yang baru. Di sini kalau disebut mencuri tidak, memang sudah dikasih kok, digunakan, masalah kelebihan. Tapi kan coba. Contoh jalan-jalan yang paling enteng, nemu buah mangga di bawah pohon milik tetangga. Kalau bapak ngambil di atas, udah pasti haram. Kalau bapak dikasih, udah pasti halal. Ini enggak jadi. Rezeki dari langit, langit gunung gitu. Ya seperti itu namanya syubhat, ya. Dan masih banyak contoh-contoh lain tentunya. Baik, kita cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana ونوّر قلوبنا وجانا بنور الإيمان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا أتيته ولا هما إلا فرجته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا قاضي الحاجات اقضِ حاجاتنا وحاجاتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سنك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat.